Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 738 Ketakutan Konyol. Apa bocah bernama Morgan ini gila? Kurasa dia pasti sudah gila dan berani mengatakan bahwa Wilbert tidak bisa mengalahkannya. Siapa Wilbert? Dia pemegang sabuk hitam di taekwondo. Siapa yang berani mengatakan itu selain Arka? Aku benar-benar tidak tahu dari mana anak ini mendapat keberanian untuk menantang Wilbert, sungguh konyol. Mahasiswa baru tampaknya sangat percaya pada Wilbert dan mereka mulai berbicara tentang pemuda itu dengan suara rendah. Sementara Angel, Arka, dan yang lainnya juga melihat ke arah Morgan dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Mereka semua berpikir bahwa Morgan sedang membual. Saat ini, Viola memandang Morgan dari atas ke bawah, kemudian ekspresi ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia bertanya-tanya mengapa Morgan sangat suka membual. Dia merasa bahwa dia mengenal Morgan dengan baik dan tidak mungkin bagi Morgan untuk mengalahkan Wilbert dengan keterampilannya. Viola berpikir bahwa Morgan adalah temannya, jadi dia mengerutkan kening dan berteriak pada Morgan dengan suara dingin, "Morgan, Wilbert tidak bermaksud menyakiti temanmu barusan, kamu tidak perlu melakukan ini. Cepat bawa temanmu keluar dari sini. Jangan membuat masalah yang tidak perlu." Saat ini, Viola juga mengatakan itu untuk kebaikan Morgan. Dia ingin membuat Morgan mundur agar tidak terluka karena melawan Wilbert. Namun Viola tidak pernah berpikir bahwa Morgan sama sekali tidak ingin mendengarnya. Dia justru bertanya kepada Wilbert dengan lembut, "Jadi bagaimana? Apa kamu menerima tantanganku?" Ketika Viola melihat bahwa Morgan tidak menghargainya, jejak kemarahan melintas di matanya dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa bahwa orang seperti Morgan terlalu tidak masuk akal dan bodoh. Wilbert berkata kepada Morgan dengan wajah tanpa ekspresi, "Baiklah, karena kamu sangat ingin menantangku, aku hanya bisa menyetujui. Kalau begitu ayo ganti baju." Menurut aturan Universitas Surabaya, kedua belah pihak harus mengenakan seragam taekwondo sebelum kompetisi taekwondo, yang dapat menunjukkan kekuatan kedua belah pihak dan juga membedakan dengan perkelahian antar mahasiswa. Morgan menjawab Wilbert dengan acuh tak acuh, "Pergi dan ganti pakaianmu, aku tidak perlu." Ketika Angel mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan tatapan menghina, "Kondisi keluarga Morgan tidak baik, jadi normal jika dia tidak mampu membeli seragam taekwondo." Para mahasiswa baru juga tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata Angel. Mereka semua berpikir bahwa Angel sedang bercanda. Di sisi lain, mahasiswa di kelas Morgan merasa malu karena mereka tahu kata-kata Angel bukan lelucon. Morgan benar-benar tidak mampu membeli seragam taekwondo karena dia tidak punya uang. Lagi pula, satu set pakaian berharga lebih dari 1 juta dan Morgan pasti enggan menghabiskan uang hanya untuk itu. Sementara Ryan dan Rayhan sama-sama memiliki ekspresi marah yang luar biasa di wajah mereka ketika mereka mendengar tawa semua orang. Lagi pula, keduanya sekarang tahu identitas asli Morgan, jadi tidak pantas bagi semua orang untuk menertawakan Morgan. Orang-orang yang mengejek Morgan itu mungkin tidak sekaya Morgan. Ryan bahkan memiliki keinginan untuk mengungkapkan identitas asli Morgan pada semua orang, tetapi pada akhirnya dia memikirkan apa yang dikatakan Morgan kepada mereka, jadi dia hanya bisa menahannya. Wilbert berkata kepada Morgan dengan santai, "Baiklah, karena kamu tidak punya seragam, mari kita mulai." Omong-omong, karena beberapa dosen hadir, mereka bisa memberi kita berdua bukti bahwa tidak ada kecurangan di sini. Ya, Morgan mengangguk kecil, lalu mengikuti Wilbert ke tengah lapangan, bersama salah satu dosen olahraga sebagai wasit. Ketika Semira melihat posisi Morgan, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung, karena dia merasa bahwa karena Morgan ingin menantang Wilbert dengan sangat percaya diri, itu menunjukkan bahwa Morgan mungkin benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jadi, Semira mulai menantikannya sedikit banyak di dalam hatinya. Namun, Viola, Angel, dan yang lainnya semua berpikir bahwa Morgan hanya ingin pamer di depan para mahasiswa di kelasnya saat ini, dan mereka berdua berpikir bahwa Morgan sama sekali bukan lawan Wilbert. Sementara Rayhan dan Ryan tampak penuh harap. Mereka berdua menunggu Morgan untuk menamparkan wajah semua orang. Ryan melihat ke arah Morgan seraya menghela napas pelan, dan berkata, "Morgan sangat kaya dan terampil, tetapi dia sangat rendah hati dan justru menyembunyikan identitas aslinya hingga diremehkan seperti ini. Aku benar-benar tidak mengerti untuk apa dia melakukan ini." Rayhan berpikir sejenak lalu menjawab dengan suara rendah, "Ini mungkin perbedaan antara kita dan Morgan. Jika suatu hari kita begitu kaya, mungkin kita bisa mengerti kenapa Morgan melakukan ini." Ryan sangat setuju dengan pernyataan Rayhan dan mengangguk dengan lembut, lalu berkata, "Hehe, itu benar. Bagaimanapun juga, tidak satu pun dari kita berada di posisi Morgan, dan kita tentu tidak akan mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandangnya." Tepat ketika Rayhan dan Ryan sedang berbicara, Morgan dan Wilbert sudah berjalan ke tengah lapangan. Setelah Wilbert naik ke atas panggung, dia hanya melakukan pemanasan dan kemudian melakukan tendangan standar. Gerakan Wilbert sangat standar dan insting serangannya sangat bagus.
Bagaimanapun, dia adalah pemegang sabuk hitam di taekwondo dan dia tidak bisa diremehkan. Namun, setelah melihat tendangan Wilbert yang sangat standar, mahasiswa di kelas Morgan tampak lebih khawatir tentang Morgan. Sementara Morgan menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Lagi pula, di matanya, gerakan Wilbert ini benar-benar konyol. Apakah itu kecepatan atau kekuatan, gerakannya sangat tidak signifikan. Jika itu adalah Morgan sebelumnya, dia tidak akan bisa melawan Wilbert sama sekali. Tetapi sekarang, bahkan 10 Wilbert bisa Morgan kalahkan sendirian. Pada saat ini, Morgan tampaknya lebih bersemangat untuk menjadi murid Oscar. Bagaimanapun, efek pelatihan Oscar pada Morgan sangat jelas selama ini. Meskipun Morgan belum menjadi murid Oscar, dia telah membuat kemajuan yang mengerikan. Bahkan master seperti Zidane saja bisa dikalahkan, belum lagi para pengawal Eriko yang melawannya bersama-sama. Begitu dia benar-benar menjadi murid Oscar, betapa menakutkan peningkatan kekuatannya nanti. Morgan berteriak pada Wilbert dengan wajah tanpa ekspresi, "Ayo mulai. Kamu bisa menyerangku terlebih dahulu." "Hei, anak ingusan, kamu sendiri tadi yang memintanya, jadi jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu." Setelah mendengar kata-kata Morgan, Wilbert menggeram pelan, lalu berlari lurus ke arah Morgan. Keterampilan Wilbert terbilang sangat baik jika dibandingkan dengan orang biasa. Dia memiliki kecepatan kaki yang sangat tinggi, dan kekuatannya juga sangat besar. Sebelum semua orang bisa mengerti apa yang sedang terjadi, kaki Wilbert sudah terangkat di depan Morgan. Morgan akhirnya mengerti kenapa Wilbert bisa mematahkan tulang rusuk Ryan dengan satu tendangan. Kekuatan kaki ini sangat kuat sehingga wajar untuk mematahkan tulang rusuk Ryan dan membuat Ryan mengalami cedera parah. Ketika orang-orang di kelas Morgan melihat tendangan Wilbert, ekspresi wajah mereka sangat gugup, karena mereka berpikir bahwa Morgan pasti akan berakhir sama dengan Ryan. Dia mungkin akan langsung kalah ditendang oleh Wilbert. Selain itu, Morgan masih berdiri diam di sana saat ini. Dia tidak bereaksi sama sekali. Di mata semua orang, jelas bahwa Morgan ketakutan dengan kecepatan Wilbert.